Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia dengan NIM 1907030110. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfami MSI selaku dosen MK Oseanografi. Soal yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan suatu substrat sedimen termasuk pasir, kerikil, dan lumpur? Jawabannya, dikatakan kerikil apabila kurang dari 2 mm, dikatakan pasir apabila 1/16 mm. Kemudian dia pasir itu dibagi menjadi pasir sangat kasar, pasir sedang, pasir halus, dan pasir sangat halus. Kemudian yang dikatakan lumpur, dia lebih dari 1/16 mm. Pertanyaan nomor 2, sebutkan tata cara menganalisis morfometrik ikan. Jawabannya, morfometrik adalah suatu pengamatan pada tubuh ikan dengan cara identifikasi bentuk tubuh ikan menyeluruh yang berfungsi untuk menentukan adaptasi dan cara hidup ikan di alam. Pengukuran tubuh ikan ini agar hasilnya sesuai perlu menggunakan alat. Alatnya itu disebut kaliper. Alat ini dia mengukur dari kepala sampai ekor. Ada beberapa tahap pengukuran morfometrik, mulai dari kepala, badan, sirip, dan ekor. Pada bagian atas merupakan cara mengukur morfometrik di keseluruhan tubuh ikan dari kepala sampai ekor, baik diukur panjang, lebar, dan tingginya. Pengukuran ini akan diperlukan biasanya dalam melakukan sebuah penelitian morfometrik ikan. Yang pertama, ada panjang total. Jarak antara ujung bagian kepala terdepan dengan ujung sirip kaudal yang paling belakang. Kedua, ada panjang baku, yaitu jarak antara ujung bagian kepala terdepan dengan pelipatan pangkal sirip. Yang ketiga, ada panjang kepala, jarak antara ujung kepala terdepan dari hidung hingga ujung terbelakang dari keping tutup insan. Kemudian ada diameter mata, yaitu panjang garis tengah rongga mata. Kemudian ada panjang moncong, ada panjang sirip dada, panjang sirip perut, panjang sirip anal, panjang batang ekor. Kemudian ada tinggi sirip dorsal, panjang dasar sirip dorsal. Kemudian ada tinggi badan, tinggi batang ekor, dan tinggi kepala. Pertanyaan nomor 3, faktor apa saja yang mempengaruhi pola pertumbuhan dan faktor kondisi ikan? Kemudian, apakah faktor kondisi pada ikan itu bisa berubah? Jawabannya, faktor yang mempengaruhi pola pertumbuhan pada ikan itu yaitu ada faktor kondisi, di mana faktor kondisi ini dia menunjukkan keadaan baik ikan dilihat dari segi kapasitas fisik untuk sintasan dan reproduksi. Kemudian faktor kondisi ikan ini dia sangat dipengaruhi oleh pola pertumbuhan. Pola pertumbuhan juga ditentukan oleh faktor ekologis dan biologis. Faktor ekologis ini dia meliputi musim, kualitas air, suhu, pH, salinitas, dan posisi geografis dan teknik sampling. Kemudian faktor biologis ini dia meliputi perkembangan gonad, kebiasaan makan, fase pertumbuhan, dan jenis kelamin. Kemudian faktor kondisi ikan ini dia apakah bisa berubah? Jawabannya bisa, karena faktor kondisi ikan ini karena faktor kondisi pada suatu ikan ini tinggi. Jadi pada ikan itu dia menunjukkan perkembangan gonad, sedangkan faktor kondisi rendah itu dia menunjukkan ikan kurang mendapat asupan makanan. Faktor kondisi juga akan berbeda tergantung jenis kelamin ikan, musim atau lokasi penangkapan, serta faktor kondisi juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan gonad dan kelimpahan makanan. Pertanyaan nomor 4, jelaskan tahap-tahap dalam melakukan penelitian ektoparasit. Bagaimana menghitung prevalensi, dominansi, dan predileksi? Jawabannya, penentuan jenis ektoparasit yang menginfeksi sampel ikan hias dilakukan dengan produser sebagai berikut. Yang pertama, lendir dikerok dari permukaan tubuh, insang, sisik,
dan sirip menggunakan pisau, bedah atau skapel, lalu dipisahkan dan diletakkan di atas kaca objek yang berbeda. Kemudian ditambahkan tetes Aquades ke atas kaca objek berisi lendir. Kemudian dicampur lendir dan kemudian diteteskan Aquades secara merata, lalu ditutup menggunakan kaca penutup. Kemudian preparat ulas basah diletakkan di bawah mikroskop binokuler untuk diperiksa dengan ukuran 100 sampai 400. Kemudian pemeriksaan ektoplastik dilakukan dengan metode natif dengan melakukan pengorokan scraping pada permukaan tubuh sirip dan insang. Rumus prevalensi sigma ikan yang terserang parasit dibagi sigma ikan yang diperiksa kemudian dikalikan 100. Rumus dominansi PI sama dengan NI dibagi dengan N, kemudian dia sama dengan sigma pi di kuadrat 2, di mana D ini sebagai indeks dominansi, N sebagai total jumlah individu dalam sampel, dan NI ini jumlah individu spesies. Cukup sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.